Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Pujiono, SEAKMSI, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi terkait pendeskripsian aset dan pengukurannya. Next slide. Anggota kelompok kami ada Francisca Diah Ayunoviana dengan ujung NIM 447, Muhammad Dwiki Akbar dengan ujung NIM 035, Aprilia Amandira Aristiarini dengan ujung NIM 153, Fadilah Mutiah Asari dengan ujung NIM 088, dan saya Gustiawan dengan ujung NIM 169. Next slide. Yang pertama adalah perspektif peneliti dalam akuntansi. Jadi, penelitian dalam akuntansi tidak hanya berfokus pada pencatatan keuangan, namun juga bagaimana akuntansi itu dipahami, dikembangkan, serta diterapkan dalam berbagai situasi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, peneliti akuntansi memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam melihat dan mengkaji suatu masalah. Berikut ini adalah klasifikasi para peneliti berdasarkan pendekatan psikologis dan metodologis mereka. Yang pertama, ada klasifikasi peneliti akuntansi menurut Carl Jung, dan selanjutnya ada klasifikasi peneliti akuntansi menurut Mitrov dan Gilman. Untuk klasifikasi peneliti akuntansi menurut Carl Jung, jadi Carl Jung itu adalah seorang psikolog terkenal. Beliau mengembangkan teori kepribadian yang membagi individu berdasarkan cara mereka menerima informasi dan membuat sebuah keputusan. Nah, dari teori ini juga dapat diterapkan untuk memahami berbagai tipe peneliti akuntansi. Secara umum dikategorikan menjadi empat kelompok. Yang pertama ada sensing thinking atau peneliti yang berbasis fakta dan logika. Peneliti jenis ini berorientasi pada fakta konkret dan logika dalam penelitian. Nah, selain itu, peneliti ini juga memprioritaskan pengukuran objektif dalam penelitian akuntansi, sehingga mereka cenderung menggunakan metode kuantitatif dan statistik dalam analisis data. Contohnya itu, seorang peneliti yang melakukan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja sebuah perusahaan. Yang kedua ada sensing feeling, merupakan peneliti yang berbasis fakta dengan pertimbangan emosional. Peneliti jenis ini masih mengandalkan data konkret, namun juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan etika dalam analisisnya. Peneliti ini cenderung tertarik pada akuntansi sosial seperti Corporate Social Responsibility atau CSR. Contohnya seperti peneliti yang mengkaji dampak transparansi keuangan terhadap kesejahteraan karyawan. Next slide. Yang ketiga adalah thinking intuisi atau peneliti yang berbasis logika dan kreativitas. Peneliti ini mengkombinasikan logika analitis dengan kreativitasnya dalam menemukan pola atau teori baru. Peneliti ini sering mengembangkan model teori atau metodologi baru dalam akuntansi. Contohnya itu, peneliti yang menciptakan model baru guna mendeteksi kecurangan atau fraud dalam laporan keuangan. Yang keempat adalah feeling intuition atau peneliti yang berbasis nilai dan visi jangka panjang. Peneliti jenis ini memprioritaskan dampak sosial dan etika dalam penelitian akuntansi. Peneliti jenis ini biasanya melihat akuntansi bukan hanya sebagai sistem keuangan, namun sebagai alat untuk perubahan sosial dan keadilan. Contohnya, peneliti yang mengkaji bagaimana kebijakan pajak mempengaruhi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Next slide. Berikut adalah klasifikasi yang kedua, yaitu klasifikasi peneliti akuntansi menurut Mitrov dan Gilman. Jadi, Mitrov dan Gilman itu mengembangkan klasifikasi yang lebih spesifik terhadap peneliti akuntansi, berdasarkan kecenderungan intelektual dan membagi peneliti ke dalam
empat kategori utama. Kategori pertama adalah abstract scientist atau ilmuwan abstrak yang berpegang teguh pada metode ilmiah yang ketat, serta menggunakan pendekatan nomotetik, yaitu dengan mencari hukum-hukum umum dalam akuntansi. Peneliti ini berorientasi pada kuantifikasi, eksperimen, dan pengujian hipotesis. Contohnya, penelitian tentang prediksi kebangkrutan menggunakan machine learning berdasarkan data historis perusahaan. Kategori kedua adalah konseptual teoris. Peneliti jenis ini mengembangkan teori baru dalam akuntansi tanpa terlalu fokus pada pengujian empiris, biasanya berorientasi pada konseptualisasi dan eksplorasi ide-ide baru. Peneliti dengan kategori ini sering berkontribusi dalam pembuatan model akuntansi baru. Contohnya, seperti pengembangan teori akuntansi berbasis blockchain tanpa langsung mengujinya dalam praktik. Next slide. Kategori ketiga adalah particular humanis. Peneliti kategori ini lebih menekankan aspek sosial, etis, dan humanistik dalam akuntansi. Mereka menggunakan pendekatan kualitatif seperti wawancara dan observasi lapangan. Peneliti kategori ini berorientasi pada dampak akuntansi terhadap manusia dan masyarakat. Contohnya seperti studi tentang bagaimana etika dalam pelaporan keuangan mempengaruhi kepercayaan investor. Kategori terakhir atau yang keempat adalah konseptual humanis. Peneliti dengan kategori ini mengkombinasikan pemikiran teoretis dan humanistik dalam akuntansi. Mereka meneliti dampak sosial dari sistem akuntansi yang ada dengan pendekatan multidisiplin. Mereka biasanya berkontribusi dalam diskusi kebijakan dan peraturan akuntansi. Contohnya adalah analisis mengenai bagaimana standar akuntansi internasional mempengaruhi ekonomi sebuah negara berkembang. Next slide. Terus selanjutnya adalah perspektif metodologi akuntansi, ideografis, dan nomotesis. Dengan penelitian akuntansi yang diterima secara luas menggambarkan bahwa akuntansi berfungsi untuk membuat hukum-hukum umum yang mencakup perilaku, kejadian, atau objek empiris yang merupakan perhatian ilmu sehingga memungkinkan untuk menghubungkan pengetahuan dari kejadian yang diketahui secara terpisah dan untuk membuat prediksi yang reliable mengenai kejadian yang belum diketahui. Burrow dan Morgan memberikan suatu definisi yang mendalam mengenai nomotesis maupun ideografis. Pendekatan ideografis didasarkan atas pandangan bahwa seseorang hanya dapat memahami dunia sosial dengan pertama kali memperoleh pengetahuan langsung dari subjek yang sedang diselidiki. Ia kemudian memberikan tekanan yang cukup kuat untuk mendekati subjek tersebut dan menekankan analisis dari catatan-catatan subjektif yang dihasilkan dengan masuk ke dalam situasi dan melibatkan diri dalam kegiatan sehari-hari. Analisis yang rinci dari wawasan yang diciptakan oleh interaksi sejenis dengan subjek dan wawasan yang ditunjukkan dalam catatan-catatan impresionistis yang ditemukan dalam buku harian, biografi, dan catatan-catatan jurnalistis. Pada sisi lain, pendekatan nomotesis mendasarkan penelitian pada protokol dan teknik pendekatan ini dilambangkan oleh pendekatan metode-metode yang dipergunakan dalam ilmu pengetahuan alam. Ia disebutkan dengan penyusunan tes-tes ilmiah dan penggunaan teknik-teknik kuantitatif dalam analisis data, survei, kuesioner, tes-tes kepribadian, semua jenis instrumen penelitian yang telah distandarisasi merupakan alat-alat penting paling utama yang menyusun metodologi nomotesis. Lalu perbedaan nomotesis dan ideografis bermula dari perbedaan asumsi-asumsi yang mendasari pengetahuan ilmu sosial, yaitu pertama adanya pendekatan subjektif pada ilmu sosial memberikan ciri asumsi nominalisme bagi ontologi, yaitu cabang ilmu filsafat yang mempelajari sifat makhluk atau kenyataan. Lalu asumsi anti-positivisme bagi epistemologi, yaitu cabang ilmu filsafat yang berkenaan dengan asal-usul sifat dan batas-batas pengetahuan. Lalu asumsi voluntarisme bagi sifat alami manusia, dan terakhir asumsi geografi bagi metodologi. Lalu kedua ada pendekatan objektif yang memberikan ciri ontologi realistis, asumsi faktor penentu epistemologi positif pada sifat alami manusia, dan metodologi nomotesis. Lalu
dapat alternatif, yaitu pendekatan multi metode dan trimulasi. Banyak peneliti menyarankan pendekatan trimulasi yang menggabungkan metode geografi dan monotesis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Metode trimulasi ini memungkinkan penelitian untuk pertama menggunakan berbagai metode penelitian secara bersamaan untuk memperkuat kualitas data, lalu memanfaatkan keunggulan masing-masing metode, di mana metode kualitatif membantu memahami konteks yang lebih mendalam, sementara metode kuantitatif memungkinkan generalisasi hasil. Lalu ketika menyeimbangkan antara teori dan praktik eh, sehingga penelitian tetap ilmiah tetapi juga relevan dengan dunia nyata. Selanjutnya adalah perspektif ilmu akuntansi. Yang pertama itu adalah perspektif tradisional atau konvensional. Dalam perspektif tradisional, akuntansi dipandang sebagai sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan secara objektif dan sistematis. Fokus utama dalam perspektif ini adalah kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku seperti GAAP dan IFRS. Pendekatan ini menekankan pada keterandalan dan ketepatan laporan keuangan agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua adalah perspektif ekonomi. Dalam perspektif ekonomi, melihat akuntansi sebagai alat utama dalam menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. Informasi akuntansi dianggap mempengaruhi perilaku berbagai pemangku kepentingan dalam menentukan strategi finansial mereka. Dalam konteks ini, analisis rasio keuangan dan laporan kinerja perusahaan menjadi instrumen penting untuk menilai kondisi ekonomi suatu entitas serta prospek keuangannya di masa depan. Yang ketiga adalah perspektif manajerial. Dalam perspektif manajerial, akuntansi digunakan sebagai alat bantu bagi manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Fokus utama dalam perspektif ini adalah akuntansi manajemen yang mencakup perhitungan biaya, penyusunan anggaran, serta pengukuran dan evaluasi kinerja bisnis. Melalui perspektif ini, akuntansi berperan dalam membantu manajer mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang keempat adalah perspektif sosial dan lingkungan. Perspektif sosial dan lingkungan dalam akuntansi menekankan bahwa laporan keuangan tidak hanya berisi informasi mengenai kinerja keuangan suatu entitas, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Dalam pendekatan ini, konsep seperti CSR dan Sustainability Accounting menjadi sangat relevan. Next slide. Yang kelima adalah perspektif hukum dan etika. Perspektif hukum dan etika dalam akuntansi berfokus pada pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan standar hukum guna memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan. Dalam perspektif ini, akuntansi berperan dalam mencegah fraud, manipulasi laporan keuangan, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya melalui penerapan prinsip corporate governance yang baik. Selain itu, kode etik akuntansi menuntut para profesional akuntansi untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kejujuran, independensi, dan tanggung jawab. Yang keenam adalah perspektif teknologi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam praktek akuntansi yang semakin mengandalkan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi, keakuratan, serta transparansi dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya inovasi seperti Big Data, Artificial Intelligence, Blockchain, dan ERP, proses pencatatan transaksi dan audit menjadi lebih otomatis dan efisien. Pemanfaatan teknologi dalam akuntansi tidak hanya membantu perusahaan dalam mengelola data keuangan dengan baik, tetapi juga meningkatkan daya saing mereka dalam era digital yang semakin kompetitif. Next slide.
Baik, selanjutnya adalah perspektif pada penelitian akuntansi. Penelitian akuntansi dapat memiliki banyak ragam dan pilihan. Bagi orang awam, penelitian akuntansi tampak seperti mengalami kesulitan dalam mencari topik, metodologi, dan jenis wacananya. Kenyataannya sangat berbeda. Seperti ilmu sosial lainnya, akuntansi melakukan penelitiannya dengan didasarkan pada asumsi-asumsi yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu sosial dan hakikat dari masyarakat. Sebuah pendekatan yang telah diterapkan oleh Burrell dan Morgan dalam analisis organisasionalnya dapat digunakan untuk membedakan empat pandangan penelitian dalam akuntansi: pandangan fungsional, pandangan interpretatif, pandangan humanis radikal, dan pandangan strukturalis radikal. Dalam bagian ini, keempat pandangan tersebut akan dibahas dan diterapkan pada penelitian akuntansi. Next slide. Sebelumnya, di sini kami akan membahas mengenai kerangka kerja Burrell dan Morgan, yaitu yang pertama dalam hakikat ilmu sosial. Yang pertama adalah asumsi ontologis, berhubungan dengan esensi paling mendasar dan fenomena akuntansi yang melibatkan perbedaan-perbedaan nominalisme realisme. Perbedaan yang terjadi adalah apakah alam sosial yang berada di luar kesadaran individu adalah merupakan suatu penggabungan nama-nama asli, konsep, dan judul yang merupakan struktur pada kenyataan. Yang kedua adalah perdebatan tentang epistemologi, yang berkaitan dengan dasar pengetahuan dan hakikat pengetahuan, melibatkan debat positivisme. Perdebatan ini berfokus pada kegunaan dari pencarian hukum atau keteraturan yang menjadi dasar dalam bidang sosial. Yang ketiga adalah perdebatan sifat manusia, berkaitan dengan hubungan antara manusia dan lingkungannya, yang melibatkan perdebatan voluntarisme determinisme. Perdebatan ini berfokus pada apakah manusia dan aktivitasnya ditentukan oleh situasi atau lingkungan. Perdebatan mengenai metodologi yang berkaitan dengan metode-metode yang digunakan untuk melakukan penyelidikan dan mempelajari alam sosial, melibatkan perdebatan ideografis nomotesis. Next slide. Untuk pendekat yang selanjutnya adalah kerangka kerja Burrell dan Morgan dalam hakikat ilmu masyarakat, yaitu satu asumsi mengenai hakikat masyarakat, yaitu perdebatan susunan konflik, atau lebih tepat lagi, perdebatan regulasi perubahan radikal. Sosiologi regulasi mencoba untuk menjelaskan masyarakat dengan berfokus pada kesatuan dan keterpaduannya, serta perlunya diberikan suatu regulasi. Sosiologi perubahan radikal sebaliknya mencoba untuk menjelaskan masyarakat dengan berfokus pada perubahan radikal, konflik struktural mendalam, cara pendominasian dan pertentangan struktural yang terjadi pada masyarakat modern. Next slide. Kerangka kerja yang selanjutnya adalah untuk kerangka kerja untuk menganalisis penelitian. Salah satu contoh kerangka kerja yang digunakan oleh Morgan untuk memeriksa bagaimana teori organisasional dipengaruhi oleh asumsi-asumsinya sendiri dengan melalui referensi pada paradigma, metafora, dan perilaku pemecahan teka-teki. Next slide. Selanjutnya adalah pendekatan yang pertama disampaikan oleh Morgan adalah pandangan fungsionalis dalam akuntansi. Pandangan fungsionalis dalam akuntansi berfokus pada penjelasan keteraturan sosial, di mana akuntansi memainkan sebuah peranan. Paradigma fungsional dalam akuntansi melihat fenomena akuntansi sebagai hubungan dunia nyata yang konkret yang memiliki keberaturan dan hubungan sebab akibat yang dapat diterima dengan disertai penjelasan dan peramalan ilmiah. Next slide. Pandangan yang kedua adalah pandangan interpretatif dalam akuntansi. Asumsi-asumsi yang dominan dari pandangan interpretatif dalam akuntansi hendaknya adalah yang pertama, percaya pada pengetahuan. Yang kedua, percaya pada kenyataan fisik dan sosial. Dan yang ketiga adalah hubungan antara teori dan praktik. Next slide.
Pandangan yang keempat adalah pandangan humanis radikal dalam akuntansi. Pandangan humanis radikal dalam akuntansi berfokus pada penjelasan tatanan sosial dan memberikan penekanannya dalam bentuk-bentuk dari perubahan radikal. Next slide. Pandangan yang terakhir adalah pandangan strukturalis radikal dalam akuntansi, yaitu pandangan strukturalis radikal adalah akuntansi yang menantang tatanan sosial. Dari sudut pandang strukturalis radikal ini, organisasi merupakan sebuah instrumen dari kekuatan-kekuatan sosial yang berkepentingan untuk mempertahankan pembagian tenaga kerja dan pembagian kekayaan dan kekuatan di masyarakat. Next slide. Baik, selanjutnya adalah fondasi intelektual dalam akuntansi, di mana yang pertama adalah akuntansi berbasis ekonomi marginal. Ekonomi marginal neoklasik telah memberikan tersebut. Komitmen akuntansi terhadap marginalisme dapat dengan baik ditunjukkan oleh dua penekanan, yaitu individualisme yang mencakup baik pandangan atas kedaulatan dari masing-masing pemilik yang mengabaikan pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. Yang secara eksplisit mengakui pemisahan antara kepemilikan dan manajemen, namun juga menganggap perusahaan sebagai pihak yang sah memiliki hak untuk menguasai tingkat sumber daya tertentu. Yang kedua adalah mempertahankan objektivitas dan independensi, di mana menempatkan akuntan pada posisi seorang sejarawan dan akuntansi pada posisi catatan yang tidak memihak dari pertukaran historis dengan objektivitas sebagai tujuan terpenting. Next slide. Selanjutnya adalah motivasi di balik peran dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, motivasi di balik peran akuntan sebagai sejarawan berkaitan dengan keinginan untuk tetap netral dan tidak memihak dalam mencatat transaksi ekonomi. Hal ini memungkinkan akuntan menghindari keterlibatan dalam konflik sosial dan pengambilan keputusan terkait distribusi laba dan sumber daya. Ekonomi marginal dan akuntansi konvensional berlandaskan nilai ekonomi dan estimasi nilai sekarang atau present value. Namun pendekatan ini tidak selalu memberikan solusi unik dalam menilai aktiva dan membandingkan proyek investasi. Perbandingan tersebut akan tergantung pada pemilihan tingkat suku bunga. Digit Cooper menunjukkan bahwa tingkat suku bunga pasar bergantung pada permintaan dan penawaran model moneter, yang selanjutnya akan bergantung pada tingkat suku bunga pasar. Singkatnya, ekonomi marginal ditampilkan sebagai tautologis atau tidak terdeterminasi. Next slide. Yang kedua adalah akuntansi ekonomi politis atau EIP. Definisi dari akuntansi ekonomi politik adalah sebuah pendekatan normatif, deskriptif, dan kritis terhadap penelitian akuntansi. Ia memberikan kerangka kerja yang lebih luas dan lebih holistik dalam menganalisis dan memahami nilai dari laporan akuntansi di dalam ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan EIP mencoba untuk menjelaskan dan menerjemahkan peran dari laporan akuntansi dalam pendistribusian laba, kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, suatu pendekatan EIP akan menjadikan struktur institusional dari masyarakat sebagai model yang akan membantu melaksanakan peran tersebut, dan juga memberikan suatu kerangka kerja untuk memeriksa seperangkat institusi, akuntansi, dan laporan akuntansi yang baru. Akuntansi ekonomi politik tidak seperti akuntansi konvensional dalam pengakuan modalnya. Bagi akuntansi ekonomi politik, mengakui adanya dua dimensi modal, yaitu sebagai instrumen fisik dari produksi dan sebagai hubungan manusia dengan manusia dalam organisasi sosial. Next slide.
Pendekatan ekonomi politis dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama bertindaklah normatif secara eksplisit. Peneliti akuntansi harus menyatakan dengan jelas atau eksplisit elemen normatif dalam setiap kerangka yang diadopsinya. Seluruh penelitian bersifat normatif melalui pencantuman pilihan nilai peneliti mengenai cara mengorganisasikan masyarakat. Meskipun demikian, hanya ada sedikit peneliti akuntansi yang menyatakan secara eksplisit tentang hal tersebut. Lalu yang kedua, bertindaklah deskriptif. Akuntansi secara esensi merupakan hal yang praktis. Hal tersebut dieksekusi dan dipengaruhi oleh perilaku individu dan kelompok yang ada di dalam dan di luar organisasi. Upaya untuk memahami praktik akuntansi atau akuntansi dalam praktik, maka disarankan untuk memberikan perhatian yang lebih untuk penelitian deskriptif dalam penelitian akuntansi. Penelitian seperti itu merupakan upaya untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan perilaku akuntansi dan akuntan dalam konteks institusi, masyarakat, dan struktur politik, serta nilai kultural masyarakat di mana hal tersebut secara historis berada. Yang ketiga adalah bertindaklah secara kritis. Dalam mengembangkan dan mengevaluasi paradigma dan metodologi alternatif, peneliti perlu untuk menunjukkan kehati-hatian yang kritis. Tidak hanya untuk penelitian yang ada, tetapi juga hubungan antara penawaran atas penelitian akuntansi dan permintaannya dari berbagai macam kepentingan, termasuk profesi, manajer, dan institusi pendanaan. Next slide. D.G. Cooper dan M.G. Scherer bahkan menyajikan tiga karakteristik dari akuntansi ekonomi politis, yaitu yang pertama, AEP hendaknya mengakui kekuatan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat, dan maka dari itu hendaknya berfokus pada dampak dari laporan akuntansi pada pembedaan laba, kekayaan, dan kekuatan dalam masyarakat. Fitur ini secara langsung bertentangan dengan konsep pluralis yang cenderung untuk memiliki pandangan bahwa masyarakat dikendalikan oleh kaum elit yang terdefinisi dengan jelas atau terdapat konflik sosial yang terus-menerus antara golongan-golongan yang pada dasarnya antagonistis. Yang kedua, EIP hendaknya mengakui lingkungan historis dan institusional yang spesifik dari masyarakat di mana ia beroperasi, yaitu bahwa ekonomi didominasi oleh perusahaan besar, ketidaksetaraan merupakan suatu fitur permanen dari ekonomi, dan negara memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola ekonomi, dalam ketidakmampuan untuk mengendalikan tingkat pembelanjaannya, dalam memenuhi kepentingan komersial dari perusahaan besar, dalam menjaga keharmonisan sosial dan legitimasinya sendiri, dan juga pada saat bersamaan ikut campur tangan dalam menentukan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, EIP hendaknya menerapkan pandangan yang lebih emansipasif akan memotivasi manusia dan peranan dari akuntansi. Akuntansi hendaknya diakui sebagai pelaku atau agen yang memengaruhi dan menjadi penyebab dari baik motivasi maupun penghasilan dalam pekerjaan dan pencarian kepentingan diri sendiri, serta memainkan fungsi yang aktif secara sosial daripada fungsi yang pasif. Next slide. Yang ketiga adalah akuntansi berbasis disiplin ilmu bisnis. Untuk meningkatkan posisi dan penghormatan terhadap akuntansi, berbagai usulan telah dibuat baik dalam akuntansi maupun berbagai disiplin ilmu bisnis. Usaha tersebut umumnya diarahkan kepada pengadaptasian akuntansi untuk mengubah lingkungan sosial dan ekonomi. Dalam Bill Cowley, memaparkan beberapa usulan meliputi yang pertama, suatu keterkaitan dengan matematika. Akuntansi meliputi pengukuran penilaian keputusan yang jelas dan tegas, hal yang senada dengan konsep matematika dalam besaran dan konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam bidang aljabar dan analisis. Akuntansi juga meliputi penggolongan yang tepat dan dinyatakan dalam suatu mata uang moneter, transaksi, dan kejadian yang setidaknya bersifat finansial yang dapat dikalkulasikan secara matematis. Yang kedua, suatu fokus pada teori keputusan, di mana
dalam Al-Fahrudin 2013 menyebutkan bahwa konsep penting dalam akuntansi yaitu konsep decision usefulness, di mana pendekatan decision usefulness ini untuk teori akuntansi meninjau bahwa jika kita tidak dapat menyajikan laporan keuangan secara teoritis itu benar, setidaknya kita mencoba untuk membuat laporan yang berdasarkan pada harga historis yang lebih bermanfaat dengan tujuan agar informasi akuntansi lebih reliable dan relevan. Yang ketiga adalah suatu penekanan pada setting pasar modal yang paralel dengan keuangan modern. Rani 2013 menjelaskan jika riset pada pasar modal telah berkembang di Indonesia lebih dari 3 dasawarsa dan tetap bertahan sebagai salah satu topik utama literatur keuangan maupun akuntansi sampai saat ini. Pesatnya perkembangan riset pasar modal di Indonesia sangat berkaitan dengan dinamika perekonomian dan pertumbuhan pasar modal di Indonesia sebagai emerging market atau pasar modal yang sedang berkembang. Yang keempat adalah suatu peranan bagi pendekatan informasi ekonomi, di mana peran akuntansi dalam pendekatan informasi ekonomi sebagai pengambilan keputusan bisnis dan fungsi kontrol seperti peran sistem akuntansi manajemen. Selanjutnya adalah suatu perhatian bagi implikasi dari model-model pilihan probabilistik yang menerapkan psikologi matematis bagi pilihan dan penggunaan teori informasi akuntansi. Selanjutnya adalah suatu fondasi yang berdasarkan atas teori akuntansi positif, yang berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi positif pada prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi. Selanjutnya adalah akuntansi yang berdasarkan atas teori kontrak, di mana teori kontrak itu menjelaskan jika perusahaan merupakan sekumpulan kontrak-kontrak atau nexus of contract. Agen yang telah diberi wewenang mengelola perusahaan bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan dan melaporkan tanggung jawabnya melalui media laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah suatu pendekatan multidimensional yang bersumber dari sumbangan topik rasional yang terbatas dan teori organisasi modern. Next slide. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.